Halo, aku Sultan Hasana dengan NIM 2311548. Aku dari kelas Big Data and Data Mining 2. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang tugas L3 recording, yakni melakukan eksplorasi univariate pada variabel cousins, bivariate, dan multivariate analisis. Baik, langsung saja ke bagian kode programnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengimport library. Di sini ada pandas nanti digunakan untuk membaca, menyimpan, dan mengolah data. Selanjutnya ada numpy digunakan untuk perhitungan matematis dan array. Dan selanjutnya ada matplotlib.pilot, di sini digunakan untuk membuat grafik visualisasi data. Dan ada seaborn digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik dan informatif. Selanjutnya ke bagian sel yang kedua ini. Di sini kita mengatur tampilan grafik. Maksudnya mengatur gaya tampilan grafik seaborn itu supaya hasilnya visualisasinya itu punya latar belakangnya itu putih bergaris dan paletnya itu pastel dan ukuran hurufnya itu 1.1. Selanjutnya pada bagian sel ini itu untuk membaca dataset kita. Di sini dataset saya taruh di dalam Google Drive saya pribadi. Dan selanjutnya ke bagian sel ini. Sel ini bertujuan untuk menampilkan informasi awal dataset. Ya, untuk DF-info sendiri itu di sini untuk menampilkan struktur dataset, yakni jumlah baris, kolom, tipe data, dan nilai kosongnya. Selanjutnya ke DF head-nya ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Untuk tujuannya itu untuk melihat contoh isunya. Nah, hasil yang didapatkan sendiri itu seperti ini. Informasi datasetnya ada total kolomnya ada 21 dengan tipe datanya 3 float dan 18 objek. Nah, selanjutnya ini 5 data teratasnya ada, ternyata di sini mendapatkan ID restorannya, nama restorannya, kode negaranya, ada kotanya, alamatnya, dan yang lainnya. Selanjutnya ke bagian kode baris yang ini. Di sini untuk mengecek missing values. Jadi df is null.sum ini itu tujuannya itu untuk menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom, yang mana nantinya itu gunanya itu buat mengetahui apakah ada data yang hilang dan apakah ada data yang perlu dibersihkan nantinya, seperti itu. Nah, didapatkan dari cek missing values-nya ini, cousins-nya itu ada 10. Jadi, ada 10 baris data kolom cousins yang kosong. Selanjutnya ke analisis univariate satu variabel. Di bagian ini, masuk dari baris kode ini itu untuk menghapus baris yang tidak punya nilai cousins. Selanjutnya di sini ada perintah value counts-nya ini untuk menghitung jumlah kemunculan tiap jenis masakan, dan yang diambil itu 10 teratas aja. Untuk hasilnya dari univariate analisis sendiri seperti ini. Ternyata yang paling banyak munculnya adalah jenisnya itu ada North Indian, dan yang paling sedikit itu ada street food. Ke bagian visualnya. Di bagian visual ini sama dengan hasil yang ini, cuman ini ditunjukkan atau ditampilkan dalam bentuk diagram. Jadi itu lebih informasinya itu lebih menarik seperti itu. Dari hasil visualnya ini kita ada 10 jenis masakan yang paling sering muncul di dataset.
Kemudian ada entry gabungan seperti North Indian, Chinese, atau North Indian, Mughlai. Ini tuh menunjukkan bahwa kolom cuisines-nya itu di dataset kadang ada lebih dari satu jenis masakan per restoran, atau dia itu multi label. Dari interpretasi sederhananya, jenis masakan yang muncul paling sering, kemungkinan paling populer atau paling banyak restoran yang menyajikannya di dataset. Karena beberapa nilai cuisines berisi lebih dari satu kategori, contoh North Indian, Chinese, perhitungan value counts-nya itu menghitung string lebih lengkap ya. Menghitung stringnya lengkap tersebut sebagai satu kategori. Jadi beberapa kategori adalah kombinasi. Jikalau ingin menghitung tiap jenis cuisine secara terpisah, perlu pisah string berdasarkan koma dan menghitung setiap labelnya itu secara mandiri. Masih selanjutnya ke bagian kode yang ini. Selanjutnya ke bagian kode yang ini, kita melakukan analisis bivariat dua variabel. Di sini itu kita hanya mengambil 10 jenis masakan teratas dan memastikannya itu ratingnya berupa angka, sama menghitung rata-rata rating per jenis makanannya. Terus ada sort value-nya, ini itu mengurutkan dari rating tertingginya. Nah, hasilnya dijalankan bivariate analisisnya, cuisines versus ratingnya itu seperti ini. Di sini untuk Y-nya itu untuk cuisine-nya, dan X-nya itu untuk sumbu X-nya itu untuk rata-rata ratingnya. Visualisasinya di sini terlihat beberapa hal. Cuisine-nya seperti cafe, North Indian, Mughlai, Chinese itu punya posisi di atas rata-rata rating lebih tinggi dari dataset ini. Dalam dataset ini nilai rating digambar sekitar 1.5 sampai dengan 3.0, lihat lebih rendah dari range rating umum yang biasanya 1 sampai 5. Jadi hal ini itu menandakan dataset yang digunakan mungkin punya skala rating berbeda, atau ada faktor lain, misalnya banyak nilai kosong atau data belum dinormalisasinya. Untuk interpretasinya sendiri, jenis masakan tertentu cenderung memiliki rata-rata lebih tinggi di dataset, namun cuisine-nya berisi gabungan kategori. Rata-rata untuk label gabungan mempresentasikan grup gabungan, bukan satu jenis tunggal. Ke bagian multivariate analysis, ya ini rating versus cost versus cuisines. Untuk hasil visual dan interpretasinya, di sini itu menampilkan banyak titik-titik berwarna-warni. Observasi dari gambar yang saya bisa sampaikan yaitu sebagian besar titik berkumpul di bagian kiri plot. Biaya kecil, misal 0 sampai 1000, yang artinya banyak restoran dengan biaya rendah. Kemudian rating berada di sekitaran 2 sampai 5.
untuk titik yang valid ada juga deretan di Y yang sama dengan 0. Kemungkinan itu restoran yang belum mendapat rating atau nilai diisi 0. Kemudian juga nggak ada korelasi kuat yang jelas antara biaya dan rating. Ada titik dengan biaya tinggi dan rating tinggi, tapi juga banyak biaya dengan rating sedang atau rendah. Jadi biaya itu tidak selalu berbanding lurus dengan rating. Warna-warna yang tersebar artinya tiap cuisine tersebar di berbagai rentang harga dan rating. Beberapa cuisine mungkin konsisten di area tertentu, tapi tidak ada pola tunggal yang dominan. Kalau banyak average cost fortune-nya itu bernilai 0 atau sangat kecil, pertimbangan untuk memfilter mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk memfilter outlier atau melakukan transformasi, misal log, agar sebaran lebih mudah di analisis. Kemudian karena cuisine-nya berisi kombinasi label, banyak warna mempresentasikan label campuran yang membuat legenda besar dan visual agak berantakan. Selanjutnya ke bagian kode yang terakhir ini. Di bagian sel ini, di bagian baris kode yang ini, itu untuk menghitung matriks korelasi Pearson antara kolom numerik yang dipilih, yakni average cost for two sama price range. Kemudian ada average ratingnya, ada votes-nya atau jumlah votingnya itu. Kemudian kita print atau kita tampilkan matriks dari korelasi di sini. Kita dapetin outputnya itu seperti ini. Ini untuk visualisasi datanya. Kita langsung interpretasi angka korelasinya aja. Minus 1 sama 1. Minus 1 berarti korelasi positif sangat kuat. 0 berarti tidak ada korelasi linear. Dan minus 1 itu berarti korelasi negatifnya itu sangat kuat, atau korelasi negatifnya itu kuat. Dari matriks yang ada di atas itu kan itu ada 0,052, yaitu tuh dia sangat lemah atau nyaris nggak ada korelasi linearnya. Kemudian yang 0,4 itu dia itu korelasi moderat positif, yang artinya itu semakin tinggi kategori harga atau price range-nya itu cenderung rating lebih tinggi sedikit. Price range itu mungkin adalah kategori yang mempresentasikan kelas harga. Korelasi moderat bisa berarti restoran di kategori harga lebih tinggi cenderung punya rating lebih baik. Untuk votes itu punya korelasi kurang lebih 0,31. Dengan average ratingnya itu korelasi lemah, jadi restoran dengan lebih banyak votes cenderung punya rating sedikit lebih tinggi, atau sebaliknya. Untuk average cost for two itu secara umum tidak berkorelasi kuat dengan variabel numerik lainnya pada dataset ini. Untuk visual heatmapnya sendiri, kotak berwarna merah menunjukkan nilai korelasi mendekati 1 di diagonal selalu 1. Warna yang lebih terang, merah muda, di price range dengan versus aggregate rating, menunjukkan korelasi positif moderat yang disebut di atas. Mungkin itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.